Nah, kayang-kayang semangatnya wong dermayu ku rosak ya. Selamat malam Indramayu, selamat malam Gebyar Ekraf. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, Bapak Ahmad Syadali MED. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu, para Kepala SKPD Kabupaten Indramayu, Camat Kecamatan Indramayu, Camat Kecamatan Sindang, Camat Kecamatan Pasekan, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nantikan, yaitu acara pembukaan Gebyar Ekraf 2025. Luar biasa, tepuk tangannya mana Bang Dermayu? Acara Gebyar Ekraf bukan hanya menjadi sebuah perhelatan seni dan kreativitas, namun juga menjadi ruang untuk menampilkan potensi daerah, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan. Semoga pada acara malam hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik tentunya untuk membawa ekonomi kreatif yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wawawala. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Komandan Kodim Nomor 16 Indramayu atau yang mewakili, alhamdulillah hari ini sudah hadir. Kemudian yang terhormat Kapolres Indramayu atau yang mewakilinya sudah hadir juga, terima kasih Bapak. Yang terhormat Kajari Indramayu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Satuan Perangkat Daerah se-Kabupaten Indramayu atau yang mewakili, yang terhormat Camat Indramayu, yang terhormat Camat Sindang, yang terhormat Camat Pasekan, yang terhormat pimpinan Bank BJB Cabang Indramayu atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Ayu atau yang mewakili, yang terhormat Direktur PT BWI atau juga yang mewakili, yang terhormat General Manager RU 6 Balongan
atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, atau yang mewakili, mudah-mudahan malam ini bisa hadir. Yang terhormat Komite Ekraf Indramayu yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang terhormat Panitia Penyelenggara Kegiatan Gebiar Ekraf, para budayawan Indramayu yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara Gebiar Ekraf, satu acara yang merepresentasikan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Indramayu. Dapat kita sampaikan pula bahwa atas silaturahmi malam ini dalam suasana yang berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti acara Gebiar Ekraf tahun 2025 di Gedung Landrat Indramayu. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon izin, saya ingin menyampaikan laporan Ketua Panitia Penyelenggara secara rinci. Bapak Kadis, mohon izin saya sampaikan. Yang menjadi latar belakang kegiatan Gebiar Ekraf yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Ekraf. Ekraf itu ekonomi kreatif secara nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober 2025 saat ini, yang merupakan keputusan Kemenpar Ekraf. Kami akan menyelenggarakan kegiatan Gebiar Ekraf dan perlombaan subsektor ekonomi kreatif. Selanjutnya yang menjadi dasar kegiatan dalam kegiatan Gebiar Ekraf pada malam hari ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, Keputusan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor SK HK 0102 /50 Tahun 2025 tentang tanggal 22 September 2025 tentang Hari Ekonomi Kreatif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tujuan kegiatan Gebiar Ekraf adalah sebagai ajang promosi dan silaturahmi bagi pelaku ekraf, pengenalan 17 subsektor ekonomi kreatif yang pada malam ini mungkin Bapak dan Ibu yang hadir bisa melihat subsektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 sektor atau subsektor yang telah kami pampang di belakang Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilihat. Kemudian berikutnya adalah manfaat kegiatan, membangun dan meningkatkan peran pelaku ekonomi kreatif dalam kegiatan pemasaran produk serta peningkatan prestasi pada subsektor ekonomi kreatif. Berikutnya yang menjadi sasaran atau goal dari kegiatan Gebiar Ekraf adalah meningkatkan kreativitas masyarakat di Kabupaten Indramayu dalam menciptakan produk, barang dan jasa berbasis budaya dan kearifan lokal. Tempat kegiatan
kita selenggarakan di area Gedung Lantern Indramayu yang saat ini kita hadir. Kemudian peserta, ya, ini peserta yang dimaksud adalah peserta lomba kegiatan subsektor ekonomi kreatif adalah masyarakat umum, pelajar dan pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian jenis subsektor yang dilombakan yang akan diselenggarakan mulai malam ini tanggal 15 November sampai dengan besok tanggal 16 November dari jam 7 besok sampai selesai kemungkinan jam 12 siang hari. Nah, yang pertama adalah fashion show. Fashion show adalah merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif dengan peserta 15 orang yang telah memenuhi persyaratan dari pendaftar kurang lebih maaf saya ulangi, dengan pendaftar 15 orang, kemudian yang tereliminasi itu adalah 2 orang, sehingga yang memenuhi syarat adalah 13 orang. Kemudian subsektor fotografi ini pendaftar 9 orang, semuanya memenuhi syarat. Kemudian subsektor tembang tarling Dramayon, peserta yang mendaftar 23 orang, yang memenuhi syarat 21 orang, 2 orang tidak memenuhi syarat atau tereliminasi. Kemudian videografi atau dalam hal ini video olahan mangga, kita tentukan olahan mangga untuk memudahkan penilaian dan memudahkan indikator dari juri. Peserta 10 orang yang memenuhi syarat juga 10 orang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang menjadi juri pada malam hari ini untuk fashion show jumlah juri 3 orang, fotografi jumlah juri 3 orang, tembang tarling Dramayon jumlah jurinya 3 orang, kemudian video olahan mangga jumlah jurinya 3 orang. Selanjutnya jumlah pemenang lomba. Untuk fashion show, jumlah pemenang nanti direncanakan 3 orang. Untuk fotografi, jumlah pemenang 3 orang. Untuk lomba tembang tarling Dramayon, ya, jumlah pemenang 3 orang. Video olahan mangga itu jumlah pemenang 3 orang. Selanjutnya penghargaan hadiah. Bapak Ibu sekalian, juara 1 uang pembinaan ditambah piala plus piagam penghargaan. Juara 2 uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan. Kemudian juara 3 akan mendapatkan uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan. Waktu pelaksanaan dari tanggal 15 hari ini sampai dengan 16 November 2025. Kemudian keterlibatan dukungan pelaku ekraf. Pada event Gebyar Ekraf kali ini, alhamdulillah kita didukung dengan partisipasi aktif dari para pelaku subsektor ekonomi kreatif yang berada di belakang kita semua. Kalau saya berada di depan saya, itu ada kurang lebih yang sudah mendaftar 20 UMKM yang saat ini baru hadir. Saya catat tadi ada kurang lebih 12 pelaku UMKM atau pelaku subsektor ekonomi kreatif. Mudah-mudahan besok pagi akan lengkap dan hadir semua meramaikan kegiatan Gebyar Ekraf yang kita selenggarakan. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan kegiatan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya menutup laporan kegiatan ini, mohon izin Pak Kadis, saya akan menyampaikan pantun. Ya, sebetulnya Bapak Ibu sekalian saya tidak biasa berpantun, namun karena ada yang memesan, Pak Imam tolong ada pantunnya.
Sehingga saya buru-buru membuat pantun. Alhamdulillah ada 3 pantun ya, bukan 3 bait ya. Yang pertama dan yang kedua tentang pariwisata atau tourism. Yang ketiga ini tentang subsektor ekonomi kreatif. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pantun yang pertama mohon izin saya bacakan sebagai bait-bait ya. Sampirannya adalah: naik kereta membawa ayunan. Ya, terima kasih. Ada jawabannya, ada sahutannya. Duduknya di samping gadis cantik. Cakep. Ya, tinggalnya di Amrik. Ini luar biasa ya. Kalau naik kereta duduknya di samping gadis cantik. Nah, ini. Kemudian apa kesimpulannya? Itu sampirannya. Kesimpulannya, pariwisata adalah lokomotif pembangunan, koma, jika pariwisatanya baik, koma lagi ya, pendapatan asli daerahnya naik. Ya. Luar biasa. Ya, ini yang kedua. Yang pertama. Ini yang kedua, sampirannya adalah pergi ke Jakarta membeli ketupat. Nah, ini koma. Pulangnya terbang ke Raja Ampat. Nah. Jika pariwisatanya hebat, maka Indramayu kuat. Luar biasa. Nah, sekarang tentang subsektor ekonomi kreatif. Yang ketiga berarti dokter saraf, bukan dokter ya, dokter. Dokter saraf naik pangkat. Wonge ayu doyan dembara. Dembara tahu dembara? Ya, wonge ayu doyan dembara. Subsektor ekraf makin meningkat, Indramayu makin sejahtera. Nah, luar biasa. Demikian saya akhiri laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya 2015, yang menjawabnya cuma 15 orang ini. Ulangi lagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab 2018, lebih 3 ini ya. Nggak tahu 3 lagi siapa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, tadinya Pak Bupati ingin bersapa secara langsung dengan kita semuanya, tetapi satu dan lain hal, ternyata beliau pun juga ada kegiatan-kegiatan yang rangkaiannya cukup lumayan padat juga, sehingga hari ini ada kegiatan di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau itu. Dengan beberapa rekan-rekan kepala SKPD juga ada yang menemui beliau di Jakarta pada hari ini. Untuk itu beliau selain menyampaikan permakluman dan menyampaikan salam untuk kita semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan dan membacakan berkaitan dengan sambutan Bupati Indramayu pada acara Gebyar Ikraf di area Gedung Landrat Indramayu tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Indramayu terwakili, yang terhormat Dandim 0616 Indramayu atau yang mewakili, alhamdulillah. Yang terhormat Kapolres Indramayu atau yang mewakili, terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Kajari Indramayu atau yang mewakili, Kepala SKPD se-Kabupaten Indramayu atau yang mewakili, di antaranya sudah beberapa Kepala SKPD yang sudah hadir, para camat di persekitaran kota, Camat Indramayu, Sindang dan Pasekan atau yang mewakili, pimpinan Direktur Utama Perumda Indramayu atau yang mewakili,
yang terhormat Direktur PT BI atau yang mewakili, yang terhormat Komite Ikraf Indramayu, yang terhormat panitia penyelenggara kegiatan Gebyar Ikraf, budayawan dan seniman Indramayu yang saya hormati, Dewan Hakim dan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat dan undangan yang berbahagia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas qudrat irodat dan inayahnya. Pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat bersilaturahmi dalam suasana yang berbahagia, dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti rangkaian acara Gebyar Ikraf tahun 2025 di Gedung Landrat Indramayu. Salawat serta salam semoga tercurah baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir dan masyarakat serta segenap panitia atas terselenggaranya kegiatan hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Bupati Indramayu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan seluruh panitia penyelenggara yang telah mengadakan kegiatan Gebyar Ekonomi Kreatif ini, yang diisi dengan kegiatan lomba-lomba seperti fashion show, fotografi, tembang tarling, termayun, dan video olahan mangga yang merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Selaku pemerintah daerah berharap melalui kegiatan lomba ini akan membangkitkan dan menumbuhkan kreativitas atau inovasi para pemuda dan pemudi di Indramayu di berbagai sektor yang bernilai ekonomi serta memiliki manfaat yang sebenar-benarnya, sebesar-besarnya, sehingga masyarakat Indramayu menjadi tumbuh kembangnya ekonomi di Kabupaten Indramayu. Hadirin yang berbahagia, kegiatan Gebyar Ikraf yang di dalamnya terdapat lomba-lomba subsektor ekonomi kreatif merupakan salah satu upaya dan strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah serta diharapkan dapat memberikan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap melalui kreativitas dan inovasi ini, Indramayu dapat meningkatkan daya saing produk, barang dan jasa serta berkompetensi dalam pasar lokal dan pasar global. Selanjutnya diharapkan melalui kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk mengenalkan produk-produk subsektor ekonomi kreatif, meningkatkan kerjasama, kolaborasi, sinkronisasi, integrasi, dan konvergensi antar pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Indramayu. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Gebyar Ekonomi Kreatif dan lomba-lomba secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berkompetensi, berkreasi, semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Dengan demikian beberapa hal yang dapat sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini secara resmi dengan memukulkan gong ya. Nanti kita hitung secara bersama-sama ya, hitung mundur. Baik. Sudah siap Bapak? Baik, kita hitung bersama-sama, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tepuk tangannya mana Bung Indramayu? Baik, terima kasih Pak Kadis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin rahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wasikal karim wa azimi sultani. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini karena ridhomu kami hadir di sini. Ya Allah, berilah kami kekuatan, berilah kami bimbingan, berilah kami petunjuk segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, jadikanlah setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Kepadamulah kami berserah diri, kepadamulah kami memohon,
meminta, menyembah, dan kepadamulah kami kembali. Allahumma taflana wa abwabal quwwah wa abwabas sihhati wa abwabal rahmah wa abwabas salamah wa abwabal barakah wa abwabal hidayah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ijabah doa kami. Ya Allah ya Rabb, kepadamulah kami semua yang hadir di sini kembali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Bu, tapi emang ayah sama ibu punya uang? Udah, jangan mikirin soal uang. Nanti ibu sama bapak akan selalu usahain keuangan itu dari apapun demi Ayu.
Orang papa, masalah duit mah wis endah kita sendiri wong tua. Dodol Mangga khas Mangga Indramayu. Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten penghasil mangga yang paling banyak. Ayo naik lift, ayo guys, pulang guys. Balong sih Dek. Ayo. Kamu ngapain sih? Aduh, hari ini panasnya nggak ngotak coy. Enak kali ya beli yang seger-seger. Selanjutnya, karya fotografi dari Eka Bima Sakti dari Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana. Selanjutnya dari Raka Azril Baktiar, Rambatan Kulor, Pasar Bangkir. Selanjutnya ada karya fotografi dari Aryadi dari Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan. Selanjutnya karya fotografi dari Baby Axel Selvia Indra dari Karangmala. Selanjutnya ada karya dari Ardi Lasmana dari Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat. Selanjutnya yaitu dari Keinatar asal Bojongsari, Indramayu. Diroksukan kabaya latihan cahayana yang bosan sederhana mojang Selanjutnya kita akan ada pertunjukan parade ya Bu ya, dari 17 subsektor ekonomi kreatif tentunya no? Betul. Oke, langsung saja kita saksikan parade 17 subsektor ekonomi kreatif.
dari Kecamatan Indramayu. Saya ingin memperjelaskan filosofi baju batik yang saya kenakan, yaitu batik complongan dan buah kawista. Buah kawista mencerminkan buah yang sangat harum dan mempunyai kulit yang sangat tebal. Ini menggambarkan keteguhan, warisan negara, dan juga tetapi mempunyai nilai kebaikan bagi lingkungan. Selain itu, batik motif complongan adalah motif yang sering digunakan oleh masyarakat Indramayu. Oleh karena itu, saya sebagai generasi muda harus bisa melestarikan budaya atau ekonomi kreatif yang ada di Indramayu agar bisa dikenal oleh masyarakat luas, baik di internasional maupun lokal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahayu Budi Arti, asal saya dari Sudi Mampir, Kecamatan Balongan. Pada kesempatan malam hari ini, saya memakai batik Pauman, salah satu warisan budaya khas Indramayu. Batik Pauman yang saya pakai malam hari ini memiliki makna yang sangat dalam, yaitu suatu warisan budaya leluhur Indramayu. Melalui batik ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa budaya adalah identitas dan warisan leluhur harus terus kita jaga dan harus terus kita lestarikan. Sekian pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Dewan Juri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan sini. Baju busana yang saya bawakan pada malam ini adalah tenun gedogan, batik buketan, isen-isen dermayoan. Batik buketan yang saya pakai adalah batik khas Indramayu dengan tambahan dengan aksen isen-isen yang mengidentifikasikan tentang rangkaian bunga dan warna yang kental. Sementara dengan tenun gedogan berasal dari Indramayu Junti. Nama gedogan berasal dari bunyi gedogan. Tenun gedogan berasal dari bunyi gedog-gedog yang berasal dari alat tersebut yang dikerjakan. Aksesoris yang saya gunakan adalah tenun pandan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Marsha Zani Zainuniam dari Kecamatan Arahan. Pada malam hari ini, saya menggunakan aksesoris dan pakaian yang mendukung ekonomi kreatif yang ada di Indramayu. Pada bagian kepala, saya menggunakan replika alat rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu yang pengrajinnya banyak ditemui di Kecamatan Arahan seperti di mana tempat saya tinggal. Pada bagian baju, saya menggunakan kain batik Pauman dengan motif kembang betah. Kembang betah memiliki filosofi pada zaman dahulu. Di Indramayu banyak ditemui tanaman rambat dengan nama kembang betah. Pada bagian ekor, terdapat kain batik yang ditempel dengan teknik bordir karena di Indramayu memiliki sentra bordir bernama Bordir Sukawera yang terletak di Sukawera, Kecamatan Kertasmaya. Selendang yang saya gunakan pada malam hari ini adalah kain tenun gedogan yang berasal dari Kecamatan Junti. Maka dari itu, kami sebagai generasi muda memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indramayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat, para tamu undangan dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Rahmadani dari Kecamatan Trisi. Saya malam ini hadir di sini membawa semangat dan edukasi untuk para kalian semua. Dengan kebudayaan lokal, batik lokal, dan kebudayaan Indramayu yang sangat banyak. Kebetulan batik yang saya pakai di malam ini batik Pauman dari Batik Binar. Dan di sini saya hadir untuk kalian semua untuk melihat keindahan Indramayu, kebudayaan Indramayu yang sangat indah. Terima kasih. Karisma Twin Al-Kausyar dari Kecamatan Sukagumiwang. Di sini saya ingin memperkenalkan busana yang saya kenakan, yaitu batik Buah Kausta Camplongan. Sebuah karya yang lahir dari sebuah batik Camplongan, karya yang bukan hanya keindahan tetapi juga memiliki makna. Warna pink melambangkan kelembutan dan harapan. Motif Kawista melambangkan
alam camplong yang diwariskan turun-menurun. Namun keindahannya tidak hanya diukur dari sedemikian rumah. Demikian kita harus mempromosikan batik-batik yang ada di Indramayu dan melestarikan batik yang ada di Indramayu. Mari bersama-sama melestarikan batik yang ada di Indramayu dan bangga akan karya Indramayu. Bangga dari wong Indramayu dan bangga karya Indramayu. Terima kasih. Dari Kecamatan Sindang. Pada malam ini, saya membawakan batik Pauman. Batik ini memiliki motif khas masyarakat pesisir. Batik Pauman mengajarkan bahwa melestarikan budaya berarti juga melestarikan lingkungan. Dengan membawa batik ini, kita membawa pesan bahwa menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afu Faiza dari Kecamatan Indramayu. Di sini saya menggunakan batik Pauman yang berasal dari Indramayu. Yang sebelah kanan saya menggunakan batik Ganggeng Dermayu atau padi khas Indramayu. Sebelah kiri saya menggunakan batik Lekcan Indramayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ristiani Fahra. Saya berasal dari Kecamatan Indramayu. Busana yang saya pakai adalah batik Pauman. Batik Pauman adalah batik yang mempunyai ciri khasnya sendiri, yaitu dengan bercorakan iwak etok, udang besar, buaya, dan kepiting serta
tumbuhan laut lainnya. Kebetulan saya sedang memakai batik Poman dengan corak iwak etong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan paling meriah untuk peserta fashion show.